belajar hari ini. Coba rapikan dulu bajunya biar kita baik, siap, semangat. Ya, kalian sudah rapikan? Pak udah dirapikan dulu bajunya. Ya, oke. Ya, 12 silakan siapkan. Siap, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mengabsen kalian ya. Oke. Ya. Afifah Tahira. Ya, baik. Alisa Rahma. Ya. Amanda. Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Indira. Najwa. Ada berapa orang? Kenapa mereka? Sakit. Banyak sekali hari ini yang tidak masuk ya, 8 orang. Baik, kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang sakit hari ini agar lekas sembuh dan bisa bersemangat untuk sekolah kembali. Kalian kalau tidak masuk beri kabar ya. Coba hari ini kalian akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Saya Bu, sepertinya minggu lalu mempelajari tentang hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ya, bagus. Teman kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Siapa yang bisa menjawab apa sih hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna? Asmaul Husnanya tuh kita cuma membahas ada 7. Mungkin ada yang bisa menjawab ya Al-Karim atau Al-Mu'min. Ya mungkin Kaira, saudara Kaira bisa menjawabnya. Coba. Dari Al-Karim yaitu menjadikan kita sebagai manusia yang dermawan dan juga suka memberi sesama, baik itu harta maupun waktu dengan orang lain. Ya, bagus. Teman kalian masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ya, untuk memulai pelajaran ini, kalian kita baca Asmaul Husna dulu ya, sama-sama. Kita mulai ya. Mulai. Ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ya, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu akan mengadakan pretest dulu deh. Coba nih, Ibu mengadakan pretest. Pertama, jelaskan makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjawab? Oh iya, silakan Saudari Helena. Makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala dalam segala galanya. Dalam hal segala. Bagus, masih ingat apa arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, oke, untuk pertanyaan kedua. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Coba Almatin, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke. Makna meyakini sifat Al-Matin menjadikan manusia bersikap tangguh dalam setiap keadaan selama ia meyakini adanya Allah dan Rasulnya. Bagus, jawaban dari Afifah sudah menjawab hikmah beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna Al-Matin. Baiklah, kita akan belajar hari ini tentang Asmaul Husna pertemuan kedua dengan kompetensi dasar menganalisis makna
Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian menyajikan hubungan makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran, budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui metode ceramah, tanya jawab, small group discussion, serta teknik atau model pembelajaran cooperative learning. Peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dengan benar. 2. Menyebutkan dalil nakli yang terkait dengan Asmaul Husna, ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku sehari-hari yang mencerminkan makna Asmaul Husna yang 7 tersebut. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Coba kalian perhatikan, amati gambar yang ada di depan tentang konsep Asmaul Husna. Nah, di situ Ibu tulis beberapa Asmaul Husna yang ada pada tayangan gambar yang ada di depan kalian saksikan. Dari tayangan gambar di sini, siapa yang mau bertanya? Saya Bu ingin bertanya, apa sih yang harus dilakukan oleh umat Islam terkait nama-nama Allah yang indah itu? Terima kasih. Ya, coba kalian perhatikan tadi teman kalian bertanya. Siapa yang mau menjawab? Yang bisa menjawab pertanyaan dari saudari Keira. Saya Bu. Ya, silakan. Yang harus dilakukan umat Islam terkait nama-nama Allah yang indah itu adalah berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Hal itu sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Araf ayat 140. Ya, baik, bagus. Teman kalian sudah menjawab pertanyaan dari teman kalian Keira. Ya, bagus. Teman kalian sudah menjawab tadi ya. Katanya berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, artinya bagi Allah nama-nama yang paling indah, berdoalah kepadanya dengannya. Nah, itu bagus tadi jawaban dari teman kalian. Ya, setelah tadi kalian mengamati gambar di depan, ada yang mau bertanya kembali? Saya Bu. Oh, silakan. Saya Bu. Oh iya, silakan, Neng. Mau nanya ya, silakan. Apakah para penegak hukum di Indonesia sudah mengenali sifat al-adil dalam Asmaul Husna? Ya, ini pertanyaan dari teman kalian. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaan dari teman kalian, apakah para penegak hukum di Indonesia sudah mengamalkan sifat al-adil? Ya, berlaku adil kah? Saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya belum, karena masih banyak penegak hukum yang masih bersikap sewenang-wenangnya dan belum tidak bersikap adil. Ya, katanya masih belum nih kata teman kalian. Ya, baiklah. Hari ini kalian nanti akan berdiskusi. Coba perhatikan dulu di depan tentang dalil-dalil nakli Asmaul Husna. Tentang Al-Karim di sini dijelaskan ya bahwa Al-Karim itu sesuai dengan Quran surat Al-Infitar ya ayat 6, Al-Mu'min surat Al-Hasyr ayat 23, kemudian Al-Wakil surat Al-An'am ayat 102 ya. Kemudian Al-Matin surat Al-Zariyat ayat 58, Al-Jami' sini sesuai dengan Quran surat Al-Waqiah ayat 49 dan sampai 50, Al-Adil surat An-Nahl ayat 90, dan Al-Akhir Quran surat Al-Hadid ayat 3 ya. Baiklah, kita akan berdiskusi. Coba kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Silakan kalian berkumpul sesuai kelompoknya. Ya, anak-anak, marilah kalian berdiskusi tentang perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kalian saksikan tayangan gambar berikut ini.
kalian cari ya. Cari berdasarkan gambar yang ada di depan, yang pada tayangan ibu tampilkan. Perilaku apa yang mencerminkan dari gambar tersebut, dari Al-Karim, perilakunya apa, Al-Mu'min, kemudian Al-Wakil, Al-Matin, kemudian Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 berarti perilaku yang mencerminkan Al-Karim adalah diskusikan kelompok 1. Kemudian kelompok 2 sama juga ya. Oke, silakan kalian berdiskusi selama 5 menit saja. Oke, selamat mengerjakan. Coba kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1, silakan yang mewakili untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 berdiri. Menurut kelompok kami, perilaku yang mencerminkan Al-Karim adalah menanamkan sifat umurah. Dari sifat ini akan melahirkan perilaku dermawan, ikhlas, optimis, dan tidak mudah putus asa, serta pandai bersyukur. Iya, ini dari kelompok 1 sudah mempresentasikan. Silakan kelompok yang sudah siap. Kelompok berapa lagi yang mau menjawab? Apakah kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan kelompok 2. Menurut kelompok saya, Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi Keamanan. Perilaku yang mencerminkan sifat Al-Mu'min adalah menenangkan teman yang sedang merasa takut, tidak mengganggu teman, menjaga diri dari ancaman dan gangguan atau makhluk lain, tidak takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Jawaban dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 3? Silakan presentasikan hasil jawaban kalian. Ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3, contoh perilaku yang dapat diteladani dari sifat al-wakil adalah bagi seorang pelajar apabila mendapat nilai yang kurang memuaskan dari hasil ulangan, padahal ia sudah belajar giat dan berdoa dengan maksimal, hendaknya bertawakal kepada Allah dan melakukan introspeksi diri serta berusaha untuk belajar lebih giat lagi. Oke, dari kelompok 3. Keren. Baik. Untuk kelompok 4 bagaimana ya? Kelompok 4 akan mempresentasikan, sudah siap? Ya, silakan kelompok 4. Menurut kelompok kami, Al-Matin artinya maha kokoh. Perilaku yang mencerminkan Al-Matin, kokoh pendirian di sini dalam hal yang positif. Misalnya dalam hal ibadah. Ketika azan tanda waktu sholat berkumandang, hendaklah bergegas berwudu dan melaksanakan sholat. Iya, bagus. Ini adalah hasil jawaban dari kelompok 4. Ya, ini tentang perilaku yang mencerminkan dari Asmaul Husna Al-Matin. Oke, kelompok 5 berarti. Nah, ini kelompok 5. Silakan kelompok 5 mempresentasikannya. Oke. Menurut kelompok kami, perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Jami adalah seorang ketua kelas berusaha mengkoordinasi teman-teman sekelasnya untuk membuat forum majelis taklim, melingkar, atau mengajak sholat jamaah di masjid. Iya, inilah jawaban dari kelompok 5 ya. Bagaimana untuk kelompok 6 dan 7 siap? Ya, kelompok 6 silakan presentasikan. Menurut kelompok kami, contoh perbuatan yang mencerminkan al-ad adalah tidak membeda-bedakan sesuatu, memberi tugas dengan adil, dan menyelesaikan masalah dengan melihat yang salah dan benar. Iya, al-adil jadi tidak membeda-bedakan katanya dari kelompok 6. Baik, kelompok terakhir. Silakan kelompok 7 presentasikan al-akhir. Ya.
Akhir berarti zat yang maha akhir. Menurut kelompok kami, contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada al-akhir adalah seseorang yang meyakini al-akhir akan senantiasa memiliki kontrol diri dalam kehidupannya. Dia meyakini bahwa ada hari akhir dan perhitungan semua amal perbuatannya selama di dunia. Ya, bagus dari kelompok 7 yang tadi diutarakan oleh Nabila ya. Oke, kelompok 7 sudah menjawab hasil diskusinya. Baiklah, hari ini kalian sudah berdiskusi dengan baik. Silakan kita akan simpulkan materi hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan? Ya, baiklah. Setelah kalian berdiskusi, coba siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi kalian pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oh iya, silakan Kaira mau menyimpulkan. Coba Kaira, simpulkan yang bisa disimpulkan oleh kamu. Coba silakan Kaira menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini tadi. Nah, kesimpulan dari Al-Karim itu melahirkan perilaku seperti dermawan, optimis, ikhlas, tidak mudah putus asa, dan juga pandai bersyukur. Terus Terus silakan. Dari Al-Mukmin itu kita bisa mencontoh yang di sekolah ya. Yang di sekolah itu kita bisa mencontoh perilaku seperti bergaul dengan baik, Iya. terus mudah mencari berteman dengan baik, berperilaku baik, dan juga menjauhi tawuran. Ya, itu memberi rasa aman. Baik, ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini terkait perilaku Asmaul Husna Al-Mati barangkali Elena, silakan. Kesimpulan dari Al-Matin, kalau kita mendengar suara azan, secepatlah hendaklah bergegas untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Ya, itu dari Al-Matin. Ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan. Awalnya apabila seseorang siswa mendapat nilai kurang memuaskan, hendaklah bertawakal kepada Allah dan introspeksi diri. Ya, kita suruh introspeksi diri. Apabila sudah berusaha belajar, yang akhirnya dapat hasilnya katanya hanya segitu, ya pasrah bertawakal kepada Allah, berusaha untuk memperbaiki kembali. Inilah perilaku yang mencerminkan al-waqi. Ya, kalian sudah bagus, berani dan bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Berarti Ibu tambahkan bahwa perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Karim menanamkan sifat pemurah. Nah, dari sifat pemurah ini akan melahirkan perilaku dermawan, ikhlas, optimis, dan tidak mudah putus asa, serta pandai bersyukur. Kemudian Al-Mu'in, salah satu bentuk implementasi Al-Mu'in di sekolah adalah di sini banyak teman, bergaul dengan teman siapa saja ya, dan menjauhi tawuran. Begitu juga Al-Wakil. Al-Wakil bagi seorang pelajar apabila mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dari hasil ulangan kalian, padahal kalian sudah berusaha dengan giat belajar dan berdoa dengan maksimal, tetapi hasilnya masih belum memuaskan, bertawakallah kepada Allah dan melakukan introspeksi diri. Nah, berusaha kembali, belajar lebih giat lagi. Baik, kita akan melakukan post test berikut ini. Ya, coba kalian perhatikan post test berikut ini. Silakan kalian siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Salah satu sifat Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Mu'min, yaitu Allah Subhanahu wa taala merupakan zat Maha memberi rasa aman yang mana diberikan kepada manusia. Salah satu disebutkan yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan hati kepada orang yang beriman agar tidak gelisah, takut dan cemas dalam menghadapi permasalahan hidup. Ya, betul nggak jawabannya A? Betul. Ya, baik. Untuk soal pertama, betul jawabannya adalah A. Bagaimana dengan soal kedua? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Makna Asmaul Husna Al-Mukmin yaitu
Allah memberi rasa aman. Oleh karena itu diharapkan seseorang mukmin untuk dapat menjadi bagian dari pertumbuhan rasa aman terhadap lingkungannya. Berikut ini yang tidak termasuk contoh perilaku yang mencerminkan al-mukmin, yaitu rajin melaksanakan sholat secara berjamaah. Iya, katanya jawabannya betul nggak jawabannya Oke, bagus, kalian sudah bisa menjawabnya. Ya, silakan Ibu berikan soal nomor 3. Siapa yang mau menjawab soal nomor 3? Ya, silakan. Salah satu sifat Asmaul Husna Allah yaitu Al-Matin, yang artinya adalah C. Tidak ada satu makhluk atau zat di alam semesta. Ya, katanya jawabannya C. Betul nggak jawabannya C? Iya, betul. Bagus, kalian sudah bisa menjawab. Bagaimana dengan soal nomor 4? Coba siapa yang mau menjawab nomor 4? Soal nomor 4. Iya, silakan. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan usaha secara maksimal, maka wajib bersikap tawakal. Berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri sikap tawakal, yaitu A. Berfoya-foya setelah usaha berhasil. Iya, jawabannya A. Bagaimana jawabannya A? Betul nggak? Betul. Oke, bagus. Oke, nomor yang berikutnya. Siapa yang mau menjawab nomor 5? Ya, silakan suaranya. Seseorang yang telah meneladani sifat tawakil akan terlihat dari perilakunya, yaitu A. Selalu berusaha dengan optimisme yang sungguh walau jangan baik pada kegagalan. Ya, jawabannya apa? A. Iya, baik. Berarti jawabannya nomor 5 adalah A. Bagus, kalian sudah bisa menjawab pada pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini kalian sudah cukup mengerti. Ya, mungkin sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau memberikan refleksi terhadap pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oh ya, silakan Sahrul. Saya sangat senang bisa mempelajari tentang Asmaul Husna, karena dengan Asmaul Husna manusia dapat mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk apapun. Iya, cukup bagus. Hasil dari refleksi teman kalian. Ya, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran tentang Asmaul Husna hari ini. Alhamdulillah kalian sudah mengikuti dengan semangat. Mohon kalian lebih semangat lagi. Minggu yang akan datang masih seputar pelajaran Asmaul Husna pada pertemuan ketiga. Kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengamalkan, berperilaku apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.